A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Kamis Anui, selamat sore ayyuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita kembali bertemu, bersilaturahim, untuk belajar bersama-sama. Semoga Allah senantiasa memberikan hikmah ilmunya kepada kita. Masih membahas tentang makna nafas atau ayat-ayat yang berkaitan dengan nafas ya. Kemarin sudah masuk ke ayat yang ke-16. Hari ini kita akan lanjutkan ayat berikutnya. Kita lihat dulu ayatnya. Bukannya udah 17 ya Pak? Oh, kemarin udah masuk ke 17 ya? Sepertinya iya. Ya. 17 atau Bu? Ayatnya Bu? Sebentar. Sebentar, lihat catatan dulu. Pointernya apa Bu yang 16 Bu? 17 itu yang diawali dengan ayat 17 kalau nggak salah. Diawali dengan ayat 17 sampai ayat berapa ya kemarin? Oh. 17 itu bila manusia tidak menggunakan PPH seperti binatang ternak. Oh iya. Jika manusia tidak menggunakan potensi pendengaran, penglihatan hatinya, itu derajatnya binatang ternak ya, gitu ya. Iya. Oke. Terus 18-nya apa itu? 18, 19 udah. 18 juga udah. Iya. 18 itu potensi ruh itu adalah berupa kesadaran, udah ya. Iya. Yang 19 itu yang ayatnya 17, 15 itu ya Pak ya? Oh iya. 17 itu ayatnya 17, 15, kemudian 17, 36, 13, 38 ya. Iya. Berarti sekarang itu 20 kali ya Pak ya? Oke. 20 juga udah. 20 itu 20 itu yang seseorang. masuk surga atau neraka karena perbuatannya. Oh iya, itu 20 berarti udah. Ya, itu terakhir itu, Pak. Oh, itu terakhir ya. Terakhir. Oke, berarti sekarang masuk ke ayat berikut, nggak apa-apa. Iya. Jadi yang ke-21 itu ketika ketika manusia dilahirkan, kemudian sempurna kondisinya, jadi berupa fisiknya sempurna gitu ya, jiwanya juga sempurna gitu. Atau gini, ketika kedua potensi, kedua kendaraan tidak bisa digunakan, misalnya lahirnya tidak sempurna, misalnya maaf cacat misalnya, maka Allah akan memberi kesempatan untuk dikembalikan lagi ke umur yang paling lemah gitu, atau dilahirkan kembali gitu, istilahnya gitu ya. Iya. Coba kita lihat ayatnya. Karena ada orang dilahirkan tidak sempurna ya, misalnya tidak fisiknya sempurna tapi mentalnya nggak sempurna gitu, atau sebaliknya gitu. Nah, yang lahir tidak sempurna itu tidak diminta pertanggungjawaban atau tidak akan dihisab lah istilahnya itu ya. Kita lihat 1670. Surat 16 ayat 70. Ya, silakan Ibu Farida. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nahl ayat 70. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum.
Allah menciptakanmu, kemudian mewafatkan kamu. Dan di antaramu ada yang dikembalikan. Jadi dikembalikan, bukan mundur ya. Dikembalikan kepada umur yang paling lemah. Umur paling lemah bukan pikun. Umur paling lemah itu bayi. Nah, karena ada penjelasan di kalimat berikutnya. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Nah, sementara kalau disebut pikun kan tidak semuanya lupa kan? Ya. Iya. Masih ada memori-memori lama yang masih dia ingat. Ini kan sama sekali dilupakan gitu. Nah, karena ada penjelasan, dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Artinya dikembalikan kepada umur yang paling lemah itu kembali lagi dilahirkan sebagai bayi gitu. Baik. Karena ketika manusia dilahirkan kan dalam posisi tidak tahu apa-apa kan? Nah, coba lihat 78-nya. Di ayat langsung ke 78 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ya, jadi kondisi tidak mengetahui sesuatu pun itu adalah keadaan ketika manusia dilahirkan gitu kan? Ya. Dan Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu, berarti lahir nih sebagai bayi. Nah, ketika Allah mengeluarkan manusia dari perut ibunya sebagai bayi, nah bayi itu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun gitu. Ya, sehingga kalau kita kembali ke ayat yang tadi di 70-nya, sorry. Ya artinya kan dikembalikan ke umur yang paling lemah itu apa? Lahir Bayi. sebagai bayi lagi Bayi. gitu. Karena ketika manusia lahir sebagai bayi, dia tidak dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Supaya dia tidak mengetahui sesuatu pun gitu. Nah, ini berlaku bagi orang yang ketika lahir sebelumnya itu tidak sempurna, maka dia tidak diminta pertanggungjawaban. Allah memberi kesempatan gitu, dikembalikan lagi ke umur yang paling lemah atau dilahirkan kembali sebagai bayi. Surat 256 supaya dia bersyukur gitu. 256. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Ya, supaya kamu bersyukur berarti dia dikasih fasilitasnya. Apa fasilitas yang mesti disyukuri? Nah, mundur ke yang tadi ayatnya. 1678 tadi sebelumnya. PPH. Ini ya. PPH-nya ya Pak ya? Iya, kan ini agar kamu bersyukur nih ya. Iya. Agar kamu bersyukur, maka Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Jadi keadaan tidak mengetahui sesuatu pun itu ketika manusia lahir sebagai bayi. Lalu dia memberi pendengaran, memberi penglihatan, memberikan pemahaman hati agar kamu bersyukur. Nah, agar kamu bersyukur, maka dia memberi kesempatan. Kan dibangkitkan lagi kan gitu. Setelah itu, kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati. Jadi ada orang yang dibangkitkan lahir kembali dengan posisi sempurna. Agar bersyukur. Tetapi dia tidak ingat apa yang diketahui sebelumnya gitu. Surat 22 ayatnya 55. Bismillahirrahmanirrahim. 22 ayat 5, sorry Bu. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampaikan kepada kedewasaan.
Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Hampir sama ya. Iya, ini juga penjelasan ayat sebelumnya. Dan ini kan lagi cerita kebangkitan. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan, Bangkitan. bahwa setelah mati ada kehidupan kembali gitu, atau namanya kebangkitan gitu dari kematian. Maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah. Ini kan baru proses penciptaan raganya kan, Ya, penciptaan tubuhnya. Kemudian segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Jadi ada yang dilahirkan sempurna, ada yang tidak sempurna. Agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Nah, bayi lagi kan? Lahir lagi gitu. Kemudian kamu sampai kepada kedewasaan. Ada yang sampai dewasa, berarti sudah sampai matang jiwanya, Bu. Tapi di antaramu ada yang diwafatkan, ada yang bukan dipanjangkan. Di sini artinya dipanjangkan ya. Nah, mana tadi? Ada yang diwafatkan dan ada yang dan dipanjangkan umurnya. sampai Ini pikun. bahasa Arabnya summa wa minkum mayyuradu ila arzalil umuri. Yuradu itu dikembalikan artinya, Bu. Ya, bukan dipanjangkan umurnya, dikembalikan sampai selemah-lemahnya umur gitu. Umur yang paling lemah. Dikembalikan ke umur yang paling lemah supaya dia tidak mengetahui sesuatu pun yang dulunya diketahui. Ini kan kondisi yang tadi, kondisi bayi tadi kan? Ya. Kenapa dikembalikan? Karena ada yang dilahirkan tidak sempurna tadi. Jadi ketika manusia lahir tidak sempurna, tubuhnya tidak sempurna, fisiknya misalnya juga mentalnya nggak sempurna, maka dia tidak diazab. Tetapi Allah memberi kesempatan lagi kepada dia untuk mengulang kehidupan supaya dia bersyukur tadi. Nah gitu. Jadi jiwa akan diminta pertanggungjawaban berkaitan dengan pinjaman tanda petik kendaraannya tadi berupa ruh dan fisiknya gitu, Bu. Jika fisiknya sempurna, mentalnya sempurna, maka dia yang akan diminta pertanggungjawaban itu gitu. Nah, coba lihat surat misalnya 17:36 ya. 17:36. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, pendengaran, penglihatan hati kan potensi ruh. Dan penglihatan, pendengaran hati akan berfungsi jika perangkatnya ada kan, telinganya ada, matanya ada, misalnya otaknya sempurna, baru kan connect tuh antara fisik dan mentalnya. Jiwa akan diminta pertanggungjawaban. Nah, sehingga ketika ada orang lahir tidak sempurna, PPH-nya nggak sempurna atau memang nggak ada, ya dia bebas dari pertanggungjawaban. Nah, orang ini akan diberi kesempatan hidup berikutnya dilahirkan sebagai bayi dalam keadaan tidak tahu apa-apa lagi. Supaya dia bersyukur sekarang sudah sempurna nih gitu. Oke, lanjut. Nah, poin ke-22 bahwa takwa adalah potensi ruh. Sedangkan ruh sendiri adalah Al-Quran. Maka proses penyempurnaan ruh itu harus melewati wahyu atau Al-Quran gitu, Bu. Kita lihat ayatnya ya. Suratnya surat 91.
91 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. Dan jiwa serta penyempurnaannya. Demi jiwa serta penyempurnaan. Maknanya kan jiwa harus mengalami proses penyempurnaan. Sehingga matang jiwanya gitu ya. Kita lanjut. Ayat 8. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ya, jadi si jiwa itu juga punya potensi dua. Kami atau Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Ada jiwa yang mengambil jalur fasik, fujur. Ada jiwa yang mengambil jalur takwa. Ya. Kalau kita lanjut ayat 9-nya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Ya, caranya apa, Bu? Ngambil jalur apa dia? Takwa. Ngambil jalur takwa. Yang ngambil jalur fujur, ayat 10. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ini yang Iya, 10. ketika dia mengambil jalurnya jalur fasik, jalur fujur. Ya. Nah, takwa itu adalah potensi ruh. Dan ruh itu adalah wahyu. Maka proses penyempurnaan ruh itu harus melewati wahyu itu sendiri gitu. Ya, kita lihat 4252. 42 ayatnya 52. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, ini ada terjemahan wahyu Al-Quran. Wahyu Al-Quran ini makna dari ruhan, ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Wa kadzalika dan demikianlah auhayna kami wahyukan ilaika kepadamu ruhan. Ruh artinya di sini wahyu atau Al-Quran. Nah, ayat sebelumnya bercerita tentang jiwa kan? 91 tadi. Wa nafsin demi jiwa. Wama sawaka serta proses penyempurnaan jiwa. Nah, di dalam jiwa atau setiap jiwa punya potensi. Potensi takwa dan potensi fujur atau fasik diartikannya. Fujur itu sebenarnya berkaitan dengan apa namanya tuh daya tarik atau gravitasi sifatnya badania, hedonisme, Bu. Dia punya telinga tapi tidak mendengar. Itu berarti fujur. Punya mata tapi tidak digunakan melihat, berarti dia fujur gitu. Dia punya hati tapi tidak memahami, berarti dia ngikutin fujurnya gitu. Nah, kalau dia menggunakan potensi pendengaran penglihatan hatinya, pendengarannya digunakan apa tadi mendengar ayat Allah, matanya memperhatikan ayat Allah, hatinya memahami ayat Allah, maka dia akan bebas tadi, bebas dari fujur namanya. Nah, sehingga ketika orang apa namanya mau menggunakan potensi PPH-nya untuk mendengar, melihat dan memahami ayat-ayat Allah berupa wahyu Al-Quran, ya itu berarti takwanya menuju proses penyempurnaan tadi gitu. Takwa itu berkaitan dengan potensi ruhnya gitu. Nah, sedang sementara ruh sendiri adalah wahyu Al-Quran itu sendiri gitu. Makanya ini suratnya surat matahari kan, Asyams. Asyams itu matahari. Kalau kita lihat ayat 1 apa nih ceritanya nih? Asyamsi, matahari kan? Matahari, ya.
Wasyamsi waduhaha, demi dan matahari cahaya. dan cahayanya di pagi hari. Nah, matahari ini metafora. Metafora dari kedewasaan seseorang, Bu. Makanya matahari juga bermakna bapak dalam Quran itu. Salah satu makna matahari itu bapak. Sebagaimana dijelaskan dalam kisah Yusuf. Yusuf melihat dalam mimpi 11 bintang, matahari dan bulan bersujud. 11 bintang adalah saudara sekandungnya. Nah, matahari adalah ayahnya. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Orang yang sudah mencapai titik kedewasaan, Sams itu kan, maka dia layak menjadi seorang ayah, seorang bapak. Sehingga salah satu syarat dalam menikah itu kan dia sudah dewasa gitu, Bu. Atau ketika seseorang menikah, maka dia dianggap dewasa. Dewasa. Karena dia akan menjadi seorang ayah, seorang Bapak. bapak gitu. Maka matahari mewakili bapak. Seorang bapak itu harus memancarkan cahaya gitu. Ya, nanti cahaya dipantulkan sama bulan. Bulan itu ibu. Nanti juga menyinari anak-anaknya gitu. Dan bulan apabila mengiringinya. Jadi matahari dikelilingi bulan. Makanya ada istilah istri mengikuti apa yang dibawa oleh suami kan. Istilahnya gitu. Makanya suami menjadi kepala. Maka keluarga itu mengikuti pola suaminya. Makanya bulan mengelilinginya, mengiringi dia. Jadi istri itu kan mengiringi suami, Bu. Mendukung gitu ya. Bahasanya bulan mengiringi gitu. Pendamping makanya. Siang apabila menampakkan diri. Siang itu berarti hari. Siang itu kan, nahar itu juga berarti sungai yang mengalir. Siang berarti bekerja gitu. Dan siang apabila menampakkannya, maka suami punya tanggung jawab bekerja di siang harinya. Walaili idza yakshaha. Dan malam apabila menutupi. Lail itu istirahatnya, Bu. Kalau nahar bekerja, lail istirahatnya. Dan langit serta pembinaannya, wasamai wama banaha. Demi langit dan binaannya. Sama juga mewakili pikiran dalam diri manusia. Apa yang dibina dalam pikirannya, Bu? Apa yang ada dalam pikirannya itu nanti akan ditularkan, kan? Dan bumi serta penghamparannya. Kalau langit mewakili pikiran, bumi mewakili perasaannya. Baru cerita jiwa, itu kan cerita jiwa. Demi jiwa, tadi berkaitan dengan jiwa sebetulnya, Bu. Ya kan, kalau dibaca secara arti harfiah, apa hubungannya ya? Matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi dengan jiwa. Itu semua menggambarkan jiwa-jiwa manusia sebetulnya gitu. Ada jiwa-jiwa yang sudah sempurna gitu, ada yang dalam proses gitu ya, dan seterusnya. Oke, begitu. Kemudian kita masuk ke ayat berikut, poin ke-23 ya. Nah, dalam proses penyempurnaannya, dalam proses menuju kematangan gitu, kalau dalam bahasa psikologi, maka setiap jiwa minimal akan mengalami 2 kali proses pematangan gitu. Mengalami 2 siklus kehidupan minimal gitu. Ya, saya ulang ya. Dalam proses penyempurnaannya atau supaya jiwa itu matang, maka minimal dia akan mengalami 2 kali siklus kehidupan. Karena siklus pertama, jiwanya masih amarah, pasti masuk neraka. Siklus kedua, jiwanya bisa naik ke lawamah, itu pun masih masuk neraka istilahnya itu. Baru berikutnya setelah jiwanya mutmainah, dia keluar dari neraka dan masuk surga gitu ya. Coba kita lihat ayatnya ya. 40, 11. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami.
Maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Ya, ini 2 kali mati, 2 kali hidup kan? Ya. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Ya kalau matinya 2 kali berarti hidupnya berapa? 2 kali kan? Kali. Dan telah Iya. menghidupkan kami 2 kali. 2 kali. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Berarti Kami di kehidupan yang pertama dia berdosa, berdosa. masuk neraka. Kehidupan kedua dia juga berdosa, masuk neraka lagi kan? Ah, Udah 2 kali nih baru ngaku dosa-dosanya. Pertanyaannya nih, adakah suatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka, Bu? Ada nggak jalan keluar? Kan masih mengharap yang berikutnya kan? Ya. Nah, yang pertama dia masuk neraka karena jiwanya masih amarah. Yang kedua dia masuk neraka karena jiwanya masih lawamah. Mama. Nah, dia baru masuk surga kalau jiwanya sudah mutmainnah. Maina. Kita lihat ayatnya. 97, ayatnya 97. 89, 27 sampai 30. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai jiwa yang tenang, Lanjut. kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Hmm? Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya, itu. Jadi setiap jiwa semuanya akan mengalami proses penyempurnaan. Dan setiap jiwa akan mengalami minimal 2 kali siklus kehidupan ketika dia masuk neraka, Bu. Nah, 2 kali proses bahasanya, 2 kali proses mengalami pematangan di neraka. Supaya jiwanya berikutnya stabil. 74 ayatnya 31. 74, 31. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan orang-orang kafir akan mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan itu sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu, melainkan Dia sendiri. Dan sokor itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Iya. Artinya poin yang ke-24-nya, jadi secara umum bahwa nafas manusia dibagi 3 tingkatan atau 3 jenis ya, secara umum nih. Karena dari 3 nanti ada yang mecah lagi jadi 7. Jadi secara umum itu bahwa nafas terbagi 3 tingkatan, 3 level lah. Nafas pertama adalah nafas amarah. Nafas amarah. Nafas amarah yaitu ketika jiwa masih zolim. Ketika jiwanya zolim. Ya, ayatnya 12:53. Ini yang nafasnya nafas amarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nafas itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Nggak mungkin lah masuk surga, Bu. Iya. Orang jahat. Nah, bahasa Arabnya apa? Amaroh. Amarotun bisu. Wama ubarri'u nafsi. Aku tidak membebaskan diriku.
Inna nafsa, sesungguhnya nafas, la amaroh bisu. Amaroh namanya. Amaroh itu menyuruh, bisu kepada jahat. Jadi ada nafas amarah, jiwanya jiwa amarah. Jiwa-jiwa yang menyuruh kepada kejahatan. Namanya amarah. Nah, nafsu amarah artinya nafsu yang selalu menyuruh kepada kejahatan, ini pasti masuk neraka. Nggak mungkin atau nafsu yang jahat masuk surga, Bu. Nah, maka dia pasti akan mengalami proses pematangan di neraka. Nah, nafsu itu disebut amarah ketika dia jolim, Bu. Nah, lepas dari amarah, manusia masuk ke lawama, jenis yang kedua atau level yang kedua. Nafsunya lawama. Kita lihat ayatnya 75. 1 dan 2. Ayat 2 deh. Ayat 2-nya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Ya, biasanya orang menyesal karena melakukan apa, Bu? Kesalahan, Tadi jahat. dosa. Nah, dia sudah tidak jahat lagi, baru menyesal, tapi belum melakukan. Tapi belum melakukan perbaikan nih. Ini di posisinya lawamah namanya. Nah, yang lawamah pun masih harus mengalami proses pematangan gitu. Nah, gitu ya. Nah, baru setelah keluar dari lawamah, jiwanya stabil itu mutmainah namanya. Yang ketiga namanya nafsul mutmainah, yaitu ketika jiwa sudah menerima amanah dan mengikuti wahyu atau menjalankan wahyu. Gitu ya. Yang tadi yang di surat 89 tadi. Jadi jiwa-jiwa yang mutmainah adalah jiwa-jiwa yang sudah stabil dan dia sudah mau menerima amanah atau mengikuti wahyu atau menjalankan wahyu. Nah, inilah jiwa-jiwa yang bisa keluar dari neraka dan masuk surga. Gitu ya. Nah, itu sudah sampai ke 24. Berikutnya kita akan masuk poin apa saja hal-hal yang berkaitan dengan nafas, juga apa saja yang bisa dilakukan oleh nafas, Bu. Ya. Nah, sebelum masuk ke situ, silahkan kalau ada pertanyaan terlebih dahulu. Halo. Berarti bisa neraka itu bisa saja tidak selamanya ya Pak ya, hanya proses pematangan. Jadi Iya. kalau sudah mutmainah masuk ke surga. Iya. Itu bukan tempat ya Pak ya, surga neraka bukan tempat kan? Lihat ayatnya dulu. Apakah selamanya di neraka atau ada masa waktu di mana dia bisa keluar gitu ya? Iya. Nah, coba dibaca dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Iya, lanjut. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Berapa lama mereka di neraka, Bu? Kekal kecuali kalau Allah menghendaki. Selama ada langit. Ada langit dan bumi. Berarti kekal nggak, Bu? Enggak. Kekal. Kekal selama ada langit, bumi. Dan bumi. Berarti kekalnya seusia langit dan bumi. Nah, selama ada langit bumi, ya selama itulah mereka di neraka. Kecuali. Nah, gitu. Tapi ada kekecualiannya. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki lain. Menghendaki lain berarti dia keluar sebelum tidak selama langit bumi tadi, Bu. Iya. Ya, misalnya gini contohnya. Ibu dosen di UI. Ya. Selama apa Ibu jadi dosen di UI, Bu? Selama belum pensiun. Selama belum pensiun dan selama masih ada kampus
Nya. Iya. Iya kan, selama masih ada kampus UI dan selama belum pensiun. Pensiun. Bisa nggak pensiun dini? Bisa. Bisa. Atau dipecat duluan sebelum pensiun, bisa nggak, Bu? Bisa. Nah gitu. Atau dipindahkan. Bisa. Itu namanya holidin, Bu. Holidin itu kekalnya selama ada kampusnya. Tapi bisa saja kita keluar atau ibu keluar sebelum waktunya. Apa keluar pindah atau keluar dipecat gitu loh. Bisa kan? Nah, begitupun di surga sama. Jadi apakah kekal di neraka? Jawabannya iya. Tapi kekalnya selama ada langit, bumi. Kecuali jika Tuhan menghendaki lain. Berarti dia mengeluarkan, mengampuni itu namanya, Bu. Nah, caranya gimana? Coba lihat ayatnya, Bu. Suratnya 1970 ayat yang lainnya ya. Sebentar. Dari 70. Iya, lanjutin. 70 nggak apa? Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Allah tahu siapa yang seharusnya masuk neraka. Nah, di poin sebelumnya berapa yang masuk neraka karena perbuatannya? Amarah itu tadi. Ya, di poin berapa, Bu? Poin 23. 20. 23 kan, Pak? Poin 20. 20. Iya, seseorang itu 23 masuk juga. surga ataupun masuk neraka disebabkan perbuatannya kan? Perbuatannya. Oke, Ya. misalnya ada orang masuk penjara, Bu, dengan hukuman 20 tahun. Bisa nggak jadi 10 tahun, Bu? Bisa. Bisa. Karena apa? Lakukan baik. Nah, karena dia ada kelakuan baik selama dihukum, dia melakukan kebaikan, Bu. Gitu. Coba lanjut di 71-nya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Iya, kenapa? Karena tidak ada satu jiwa pun yang langsung lahir sempurna. Nah, Gitu. Pada awal kejadiannya jiwa semuanya amarah dulu tuh. Nah, tadi kan ada cerita dari Prof. Lola itu. Kok ada seorang bapak ya tega melakukan KDRT kepada istrinya? Ya betul nggak, Bu ya? Bahkan dia lebih kejam lagi, dia membunuh 4 anaknya. Itu menggambarkan jiwa apa itu? Jiwanya masih amarah kan? amarah ya. Dan pasti masuk neraka itu orang. Hmm. Ya kan seganas-ganasnya, sebuas-buasnya harimau nggak makan anaknya kan? Sebuas-buasnya harimau, bu singa, nggak makan anaknya gitu. Lah ini bapak sampai membunuh anaknya sendiri, sampai melakukan kekerasan kepada istrinya sendiri kan gitu, Bu. Ini kamu tuh jiwanya tuh penuh dengan amarah tadi, Bu. Dan pasti masuk neraka gitu. Nah, bisa nggak selamat? Bisa, 72-nya tuh. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Iya, selama dia zolim berarti jiwanya masih amarah, dia akan bertahan di neraka. Akan selamat, kemudian kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa. Jadi yang menyelamatkan kita ya takwa itu. Dan setiap jiwa kan tadi sudah diberi 2 potensi, takwa atau fujur yang dominan tuh. Kalau takwa dia selamat, berarti jiwanya cepat matangnya gitu, tetap stabilnya ya. Kalau fujur, ya dia bertahan di dalam kezolimannya gitu. Gitu, Bu. Nah, kalau lihat ini berarti memang surga dan neraka itu bukan tempat ya Pak ya. Karena kalau orang sudah masuk ke neraka gitu kayak akhirnya masuk neraka, kan dia nggak ada kesempatan untuk berbuat baik, untuk bertakwa lagi Pak. Iya, Kalau berarti dia memang udah harus nunggu selesai hukuman kalau begitu. Sampai selesai hukumannya kan dikeluarkan tuh. Kan dia menjalani kehidupan baru kan? Nah, kalau dia baik ya selamat. Kalau dia jahat lagi ya masuk neraka lagi. Di penjara lagi kan gitu. jadi dia masuk neraka dulu, sudah itu nunggu kelahiran kembali,
Iya, siklus Kemudian di berikut. kelahiran yang baru dia akan jadi orang baik apa enggak? Kalau Nah, iya baru dikurangi atau boleh bisa masuk surga. Gitu. iya, cuman kan secara umum tadi dari amarah nggak bisa langsung apa mutmainah, dia harus melewati Nah, lawamah itu dulu, melewati menyatakan dulu kan, lawamah. Iya. mulai nyadari dulu, mulai nyesel, nyesel kenapa saya nggak baik, kenapa saya jahat ya, ada rasa penyesalan dulu. Nah berikutnya dia mesti bertakwa, memperbaiki diri. Nah baru berikutnya kan selamat gitu ya. Kalau dia mengulangi kejahatannya lagi ya masuk neraka lagi tuh. Penjahat ditangkap polisi, bla bla bla, masuk penjara gitu kan, dihukum kan. Nah, selesai masa hukuman kan keluar tuh. Kalau jahat lagi gimana? Ya dihukum lagi. Sampai kapan dia Jadi selamat? masuk neraka benar, nunggu lahir lagi dulu gitu, Pak. Iya, bisa, bisa. Bisa begitu atau sebetulnya dalam satu siklus kehidupan kita beberapa kali mengalami kondisi neraka bisa jadi Bu. Terus kita sadar gitu. Masuk neraka itu kan berarti Kondisi neraka. misalnya Kondisi ya, Pak ya. Jadi bukan tempat ya, Pak ya. ya kan gini, ruang dan waktu kan bersamaan, Bu. Ya ketika ketika jiwanya amarah pasti neraka, Bu. Begitupun ketika jiwanya lawamah dimanapun dia pasti jadi neraka gitu. Nah orang yang jiwanya sudah mutmainah dimanapun berada kan jadi surga buat dia. Nggak masalah, jadi tempat nggak masalah sebetulnya Bu. Kan tergantung jiwa-jiwanya yang menempati tempat itu. Gitu. Bagi yang tidak bisa berenang Bu, nyemplung ke air neraka nggak Bu? Iya. Oh iya, panik dia. Tapi bagi yang Iya. hobi berenang itu air dicari kan gitu. Kita lihat ombak aja takut, orang sengaja nyari ombak yang gede Bu supaya bisa berselancar itu. Nah, jadi sebetulnya tempat itu relatif. Bagi jiwa-jiwa yang udah sempurna, udah mateng, bagi dia sama aja dimanapun gitu. Karena dia pasti akan mengambil hal yang baik di situ. Sakit sekalipun misalnya, atau dizolimi sekalipun, bagi dia, bagi jiwa-jiwa yang udah mutmainah, nggak masalah gitu. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Halo? Kita lanjut. Ya udah kita lanjut. Masih berkaitan dengan nafas. Hal-hal apa saja yang berkaitan dengan nafas dan yang dapat dilakukan oleh nafas, dapat dilakukan atau dialami lah. Apa saja yang bisa dialami dan dilakukan oleh nafas. Kita lihat surat 3, 145. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati, melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, akan kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Bingung. Ya, gimana Bu? Bingung. Wa Ada makan. pahala dunia. Ya, pahala dunia berarti balasan yang dekat. Pahala akhirat itu balasan berikutnya gitu ya. Bahwa setiap nafas tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Wa makana linafsin antamuta illa biiznillah. Wa makana linafsin tidak ada sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan. Nah, di ayat sebelumnya tadi di poin 2, 3, 2, 4 kan jiwa diberi potensi takwa dan fujur ya. Ya, beruntung orang yang mensucikan jiwa jika dia bertakwa. Rugi orang yang mengotori jiwa kalau dia fujur tadi fasik. Barang siapa menghendaki pahala dunia, wa may yurid sawabad dunia. Dunia itu dana, Bu. Dekat gitu artinya. Barang siapa menghendaki balasan dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia.
Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, berarti pahala di kehidupan berikutnya, di hari esoknya, dan seterusnya. Kami berikan pula kepadanya balasan di akhirat. Contoh ginilah. Jika kita menginginkan enak, makan nih, kita makan maunya enak. Cari makanan enak. Nah, terasa enaknya kapan, Bu? Setelah makan, pada waktu makan. Ketika makan. Nah, sesuatu yang dirasakan ketikanya selama prosesnya itu namanya dana, Bu, dunia namanya. Ada orang yang menghendaki pahala dunia, yang penting bisa makan enak. Berpikir panjang nggak dia, Bu? Enggak. Enggak. Nah, orang yang menginginkan balasan dunia, nah seperti orang yang makan dan ingin makannya enak, yang penting makanannya enak. Nah, enaknya kan kerasa kan, Bu? Iya. Nah, kerasanya kan ketika makannya itu kerasa. Nah, ketika makan Iya. itu namanya pahala dunia istilahnya, Bu. Pahala yang sifatnya segera gitu, dirasakan gitu. Ada orang yang berpikir panjang. Saya makan ingin sehat. Oke? Jadi yang diperhatikannya apanya, Bu? Akhirnya, akibatnya, Iya, yang diperhatikan apanya? tujuan, Tujuannya. Makanannya berarti tujuannya. makanannya itu sehat apa enggak dimakan gitu. Oh, Enak nomor enak kalau sekian. makan sehat. Enak nomor 2 gitu. Enaknya nomor 2. Yang penting saya dengan makan ini saya sehat. Nah, sehat itu pahala akhirat namanya, Bu. Pahala berikut. Kan terasanya tidak ketika makan. Misalnya ginilah. Mana yang enak, Bu? Minum apa, sirup apa minum jamu? Mana yang enak? Sirup. Minum sirup lah langsung kerasa manis banget kan. Lidah dimanjakan dengan sirup kan, Bu ya. Waktu makannya sih enak, tapi dia tidak berpikir akhirat. Besok bibir jontor. Gula darah naik kalau tiap hari misalnya, Bu. Makan jamu memang pahit kadang-kadang. Sepet nggak enak lah. Tapi kan besok badan seger. Nah, ada orang menghendaki pahala dunia, Bu. Yang penting makan enak, yang penting saya senang, yang penting saya kaya, yang penting. Yang dikejarnya ya hari ini, Bu. Ada orang ingin cepat kaya gitu. Ya, setelah kaya, nah karena kekayaannya didapat dengan cara tidak halal, akhiratnya rugi dia, Bu. Karena ditangkap KPK misalnya gitu, korupsi misalnya, Bu. Dan seterusnya gitu. Ada orang yang ingin tampil cantik dengan apa namanya, dengan waktu instan singkat operasi misalnya, Bu. Iya, saat itu dia tampil ganteng, tampil cantik, tapi hari-hari berikutnya Lewat. ya tetap aja rusak, Bu. Tubuhnya kan rusak, tidak nyaman gitu. Itu dalam bahasa harinya gitu. Barang siapa menghendaki pahala dunia, dikasih nggak sama Tuhan, Bu? Kasih. Dikasih. Kamu mau makan enak kok makan sehat? Ya, kan yang penting makanan itu sehat. Walaupun enak, nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau hanya mengejar enak, nggak sehat. Buat apa? Tapi dikasih juga gitu. Nah, rata-rata orang mengejarnya pahala dunia apa pahala akhirat, Bu? Rata-rata. Kebanyakan orang. Dunia. Ya, karena mengejar kenikmatan yang sesaatnya tadi. Dampak akhirnya dia tidak pikirkan gitu. Ya jika gini, jika koruptor berpikir panjang bagaimana nanti akibatnya, jadi nggak korupsinya, Bu? Enggak. Enggak. Karena dia berpikir pendek tadi, saya ingin cepat kaya gitu. Apalagi duit banyak nih, ambil sama dia misalnya, Bu, kesempatan. Akhiratnya rugi dia gitu. Nah, kalau menghendaki pahala dunia dikasih, menghendaki pahala akhirat dikasih, karena semuanya kan kita yang memilih gitu. Gitu. Dan kami beri balasan kepada orang yang bersyukur.
Nah, tapi kembali ke jiwa tadi sebetulnya masalahnya. Ini kan berkaitan dengan jiwa, masalahnya jiwa nih. Tadi pertanyaan Profesor Lola, kok ada ya orang yang tega gitu, bunuh anaknya 4, dicincang lagi, setelah sebelumnya dia melakukan kekerasan kepada istrinya. Itu kan masalahnya jiwanya, Bu. Jiwanya kusut, jiwanya penuh amarah tadi, penuh kejahatan di dalamnya gitu. Itu. Dan setiap jiwa tidak akan mati tadi ayatnya, kecuali dengan izin Nah, itu Allah. Ya, yang ini Pak, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati. Padahal di surat yang lain kan setiap yang bernyawa pasti akan mati. pasti akan mati. Mati. Apa? Di Ya sini apa? tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Kitaban Beda ya, Pak. muajjalah sebagai ketetapan yang telah ditentukan. Gini, Bu. Ada orang yang jiwanya mati sebelum waktunya, Bu. Contoh tadi si bapak tadi mati nggak jiwanya, Bu? Mati. Kalau jiwanya hidup nggak mungkin dia melakukan itu. Nah, kenapa jiwanya itu mati sehingga nggak punya rasa, Bu? Kan dari cerita sebelumnya kan jiwa itu kan bercerita tentang rasa kan? Kepedulian, emosi, kepekaan, kasih sayang itu kan jiwa tuh. Dijelaskan di poin-poin sebelumnya. Nah, ada orang yang jiwanya mati, Bu. Itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Berarti ada sesuatu sebab penyebab sehingga jiwanya dia mati. Karena jiwanya mati, ya rasanya juga mati. Jadi raja tega kan gitu ya. Oh, nggak punya rasa gitu ya. Kalau kita lihat anak keluka aja, Bu, kita menjerit kan? Ibu lihat anaknya kena luka aja, gimana rasanya, Bu? Ya kalau orang tuanya masih punya rasa, punya jiwa, Bu. Kan nggak bakal tega membiarkan anaknya kan gitu. Berdarah-darah. Ini sengaja berdarah-darah dicincang, maaf gitu. Dimutilasi kalau sekarang istilahnya. Ya kan jahat banget gitu. Ya, tadi kan jiwa-jiwa yang amarah. Amarah itu tadi artinya apa? Nafsu yang menyuruh kepada kejahatan tadi, masih amarah gitu. Itu yang pertama, bahwa setiap nafas tidak akan mati kecuali izin Allah. Kalau bicaranya izin Allah berarti ada sebuah sistem gitu. Ada sebuah proses yang membuat jiwa-jiwa itu mati. Harusnya sempurna, ini malah mati jiwanya, Bu. Nah, kalau dia punya jiwa mati, ya berikutnya mungkin jiwanya akan bermasalah tuh. Bisa jadi dibangkitkan di dalam benda mati yang nggak punya rasa. Misalnya 17:49. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Ya. Ini cerita ada orang yang meragukan hari kebangkitan. Ya. Jiwanya mati loh, Bu. Lanjut. Katakanlah, jadilah kamu sekalian batu atau besi. Berapa lama usia batu, usia besi, Bu? Lama banget. Nah, itu ya udah. Itu kan dikatakan benda mati kan. Jadilah kamu batu atau besi karena kamu sudah nggak punya rasa. Kamu sudah mati. Jadi kutukannya jadi batu atau jadi besi. Orang jadi besi kan umurnya bisa jutaan kalau nggak hancur. Ya udah, silahkan. Yang kedua ya, bahwa setiap nafas tadi akan merasakan mati gitu, Bu. Kan kalimat pertama beda ya. Setiap jiwa Iya, tidak akan mati kecuali izin Allah. Allah. Nah, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Mati. Kan juga alami, memang setiap jiwa akan merasakan mati, Bu. Tapi jangan mematikan rasa gitu. Jangan membunuh jiwa bahasanya, Bu. 21:35. 21 ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ya beda kan kalimatnya.
Setiap Iya. jiwa akan merasakan mati. Mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan mengujimu. Mu'nya ke jiwa nih, dan kami akan mengujimu. Jadi setiap jiwa akan diuji dengan keburukan dan kebaikan. Kebaikan. Nah, ada juga orang yang nggak tahan diuji dengan keburukan kan? Ada juga jiwa-jiwa orang yang tidak tahan diuji kebaikan. Diuji kebaikan apa? Diberikan kekayaan berlimpah, diberikan wajah yang menawan misalnya, diberikan pangkat, kesenangan. Tapi banyak orang yang kegelincir kan gara-gara itu semua. Begitupun sebaliknya, ada orang yang tidak tahan diuji keburukan. Yang kisah tadi. Apa sebabnya dia? Orang tua sampai tega melakukan itu. Pasti kan ada penyebab. Bisa jadi faktor ekonomi, bisa jadi kan? Apakah faktor ekonomi atau tekanan sosial atau tekanan apa nih kan gitu sampai dia tega gitu. Nah, jadi jiwa itu akan dewasa setelah lolos uji kan? Lolos uji gitu. Baik dengan keburukan dia lulus sabar, dengan kebaikan dia lulus bersyukur gitu. Jiwanya sudah stabil gitu. Nah, juga ujian yang lain juga diuji dengan harta dan diri. Coba lihat ayat ini nih. Surat 3:186. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Iya, sungguh kamu akan diuji terhadap harta dan dirimu. Diuji dengan harta dan diri dan anfus. Jadi ada orang yang diuji dengan dirinya sendiri, Bu. Ada orang lahirnya dengan potensi otaknya yang cerdas, Bu. Ada kan gitu. Ada yang kurang cerdas gitu. Ada yang nggak cerdas gitu. Kan ngeselin ya, Bu ya. Ngeselin. Ya kalau belajarnya mudah kan nyaman, ketika kita belajar sulit mencerna kan itu ngeselin. Kok nggak ngerti-ngerti gitu ya. Ya sabar lah kan gitu bahasanya. Jadi ada orang diuji dengan dirinya sendiri gitu. Inginnya 10 dapatnya cuma 2 gitu. Ya ngukur diri namanya. Nah, itu dirinya pun ujian buat dia gitu. Ya. Berikutnya apa? Apa yang pertama apa? Setiap jiwa tidak akan mati kecuali izin Allah. Allah. Setiap jiwa akan merasakan mati. Dan Mati. setiap jiwa akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Termasuk diuji dengan dirinya sendiri. Nah, kita tidak boleh membunuh jiwa. Gitu. Tidak boleh membunuh jiwa. Tidak boleh. Termasuk jiwa yang ada dalam diri sendiri. Membunuh potensi termasuk. Membunuh potensi diri juga membunuh jiwa. Menghilangkan nyawa membunuh jiwa juga. Karena jiwanya keluar kan. Kalau fisiknya dirusak, ya jiwanya pasti keluar gitu. Mati juga. Gitu. Membunuh juga namanya. Surat 5:32. 5 ayatnya 32. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Membunuh seorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, nggak ada sebab ya berarti ya. Atau bukan karena dia merusak. Membunuh seorang manusia, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.
seluruhnya. Bayang nggak dosanya, Bu? Iya, Yang tadi cerita Prof. Lola, iya. istrinya dibunuh, anaknya dibunuh, apa dosanya? Banyak gede banget. Seberapa besar dosa dia kan gitu istilahnya. Iya, Membunuh seorang saja sama dengan membunuh seluruh manusia gitu. manusia. Kalau Iya. yang dibunuhnya banyak, gimana? Jadi tidak boleh kita membunuh satu jiwa saja, apalagi banyak, Bu. Jadi gini, kalau dalam pesan Nabi, janganlah bunuh diri. Janganlah bunuh diri. Dan jangan melakukan perbuatan yang menyebabkan mati. Ya kan gini, janganlah takut mati kalimatnya. Janganlah takut mati. Karena mati itu pasti. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Mati. Tetapi jangan melakukan perbuatan yang menyebabkan kita mati. Atau yang menyebabkan kematian. Itu namanya membunuh namanya. Ya biar alami aja gitu. Ya. Nah, karena membunuh itu perbuatan dosa. Dan itu dosanya dosa besar lagi. Nah, disebut mati itu ketika jiwa keluar dari raga. Jiwa keluar dari raga ketika raganya sudah tidak lagi berfungsi. Ya, kalau lehernya putus dari tubuh kan nggak bisa jiwa ada di situ gitu. Nah, 693 keluar dari tubuh mati namanya, Bu. 693. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ya, jadi Yang mati itu mengaku ya. ya ketika nyawa keluar dari raga, ya mati namanya. Jangan melakukan perbuatan yang membuat nyawa itu keluar gitu. Namanya bunuh diri namanya, Bu. Bunuh orang lain sama dosanya juga gitu. Ya, jadi berkaitan dengan jiwa juga itu. Yang berikutnya adalah ada pengakuan seorang rasul, dia pun tidak tahu apa-apa. 7/188. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemadaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentu aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemadaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang yang beriman. Berarti seorang rasul pun dia tidak tahu yang gaib. Ini kadang-kadang kita menyangka sesuatu itu baik, ternyata tidak baik. Gitu ya, kadang-kadang nih. Karena kita tidak tahu apa yang gaib itu yang terjadi apa besok-besok. Kita berbicara perasaan kita bicara baik-baik saja. Ternyata banyak orang yang kesinggung perasaannya. Gitu nggak bisa ya?
Nah, kita kan tidak tahu yang gaib namanya itu. Sekiranya aku mengetahui yang gaib itu termasuk apa yang akan terjadi esok kan? Itu kan gaib, kita tidak tahu. Tentu aku berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya sehingga aku tidak ditimpa kemadaratan. Kayak gitu. Ya seperti kita melakukan sesuatu, kita menganggap itu baik. Ternyata efeknya nggak baik ya. Nah, kita kan nggak tahu itu. Gitu. Rasul pun ya begitu, apalagi kita gitu. Nah, kita lihat Kalau lagi. kita berbuat baik-baik aja, Pak. Kalau kita berbuat baik-baik aja kan mestinya baik ya. Iya, gini. Kalau orang dikatakan Nabi Rasul, baik apa jahat, Bu? Baik. Ya pasti baik. Tapi apakah semua semua Nabi Rasul tidak punya musuh? Punya. Ini artinya aku tidak tahu siapa yang memusuhiku gitu. Dan kenapa mereka memusuhiku juga nggak tahu gitu. Apa istilahnya Tolak. itu? Iya, tidak ada orang baik yang 100% dianggap baik. Ya ada saja kan orang yang tidak suka gitu. Tidak ada orang yang 100% dicintai orang, nggak ada, Bu. Orang baik sekalipun, ya banyak juga yang tidak menyukai dia. Nah, kita tidak tahu hal itu, Bu. Tidak mengerti, namanya aku tidak tahu yang gaib namanya. Tetapi kan di pihak kita ya tetaplah berbuat kebaikan gitu. Ya, tetap berbuat baik itu kan dalam rangka berusaha gitu, Bu. Dalam pandangan kita baik, yang mudah-mudahan baik dalam pandangan Tuhan. Makanya tadi belum tentu juga gitu. Yang kita anggap baik itu baik kan gitu. Ya makanya tetap mesti rendah hati gitu. Sekarang ada orang baik, terus dia merasa jadi orang baik gimana, Bu? Ngaku-ngaku. Kan kita jadi nggak suka. Ada orang baik, nyebut-nyebut kebaikannya gimana, Bu? Bong itu mah. Ya kan jadi nggak baik kan gitu ya. Ya, Gitu. GR. Jadi GR gitu. Ya, 11:31 baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib. Dan tidak pula aku mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu. Sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Allah lebih sesungguhnya aku kalau begitu benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Ya mirip dengan tadi ayatnya. Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib. Dan tidak pula aku mengatakan aku seorang malaikat. Aku juga mengatakan, aku tidak juga mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu. Sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Allah lebih tahu apa yang ada pada diri mereka itu. Nah, kita banyak hal-hal yang di luar jangkauan pikiran kita gitu. Kita anggap baik belum tentu baik, kita anggap buruk juga belum tentu buruk. Ya udah lakukan aja yang menurut kita baik, ya udah lakukan saja itu. Tapi bukan berarti itu 100% baik ya gitu. Karena pasti ada kekurangan di dalamnya gitu. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk berlaku sombong gitu. Merasa lebih baik, nggak ada. Nggak ada orang yang lebih baik, semuanya baik-baik saja aja. Kalau baik-baik ada, tapi kalau merasa lebih baik nggak ada yang lebih sebetulnya. Karena ketika orang diberikan lebih dalam satu hal, dalam yang lain kurang dia. Sehingga nggak ada yang lebih sebetulnya. Semuanya udah ada ukurannya. Nah, berikutnya adalah bahwa setiap nafas sudah ditetapkan ajalnya. Setiap nafas ada ajalnya. Ada batas waktu dia tinggal di dalam raga gitu. Ya udah ikuti aja ajalnya. Jangan membunuh, jangan mau dibunuh gitu. Surat 10:49.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak akan dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Iya. Apabila ini lagi cerita nafas ya. Kulla amliku li nafsin. Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudorotan dan juga kemanfaatan kepada nafasku. Likulli ummatin ajalun. Tiap-tiap umat punya ajal. Jadi nafas juga punya ajal. Ajal itu batas waktu sampai kapan dia bisa tinggal di dalam raga itu gitu. Ada ajalnya, ada batas waktunya gitu. Nah, ada hal-hal yang positif yang dilakukan oleh nafas. Atau gini, nafas itu juga bisa melakukan hal-hal yang positif. Juga bisa melakukan hal-hal yang negatif. Antara lain, hal-hal yang positif yang bisa dilakukan oleh nafas ya. Yang pertama, surat 2:44. 2:44. Ini yang positifnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab Taurat. Maka tidakkah kamu berpikir? Membaca kitabnya baik nggak, Bu? Baik. Baik. Tapi melupakan dirinya? Jelek. Jelek. Tidak berpikir? Jelek. Jelek juga. Ya ada yang positifnya, baca kitabnya sih bagus gitu. Tapi nggak mikirnya nggak bagus gitu. Salah dua itu, contoh lain. Surat 2:84. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu, saudaramu sebangsanya dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan memenuhinya, sedang kamu mempersaksikannya. Ya. Berikrar, berjanji, janji tidak akan menumpahkan darah. Nih, berikrar, berjanji itu baik buruk, Bu? Baik. Baik, tapi mengingkarinya Jelek. Jadi selalu ada sisi positifnya ada, negatifnya ada. Berikrar, berjanji tidak akan jahat, bagus. Tapi ketika ada mengingkari, jadi jelek lagi gitu. Membaca kitab, bagus. Berjanji tidak akan menumpahkan darah, bagus. Darah. Mencari ridho, bagus kan? Ya. 207. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Mengorbankan nafas diri, mencari ridho, positif apa negatif? Positif. Iya, Negatif. berkorban diri. Negatif. Berkorban itu positif negatif, Bu? Negatif. Mencari ridhonya? Positif. Nah, untuk mencari ridho harus berkorban nggak, Bu? Mungkin bukan berkorban ya, Bisa. berusaha. Oh, ayatnya bukan berkorban sebetulnya. Mayasri. Wa minan nasi mayasri. Mayas itu menjual dirinya untuk mencari ridho Allah. Jadi dia tidak lagi memperturutkan nafasnya sendiri, Bu. Gitu. Hanya menjual dirinya kepada Allah gitu, untuk mendapat ridho Allah. Kalau Allah ridho akan saya lakukan walaupun diri saya nggak suka gitu. Itu namanya menjual dirinya untuk mencari ridho, Bu. Kan tadi Positif apa negatif? kan gini, ada jiwa-jiwa yang dia sudah berserah, Bu. Saya akan lakukan apapun. Yang penting dapat ridho Allah walaupun dirinya sendiri nggak suka gitu, Bu.
Paham ya maksudnya, Bu? Positif, Pak. Positif kan? Berkorban untuk mencari keriduan kan positif, Bu. Nah, kalau berkorbannya tidak mencari keriduan baru negatif, Bu. Beda ya? Ini contohnya, Bu. Ada orang yang mengorbankan dirinya hujan-hujanan, gelap-gelapan, dingin-dinginan, Bu, untuk mengintip satu rumah yang kapan ditinggalin penghuninya. Kan dia mau mencuri misalnya. Kan berkorban diri juga. Dia mesti sabar nungguin gitu. Kapan masuk rumah itu kan diselidiki gitu. Ya kan berkorban juga. Tapi bukan untuk mencari ridho gitu. Ya, kalau berkorban diri mencari ridho, dia melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak nyaman buat dirinya gitu, tapi dia tetap lakukan itu gitu. Dia mesti bangun malam, mesti belajar, padahal pengennya tidur gitu. Pengennya tidur, tapi dia mengorbankan dirinya. Nah, misalnya bermalam gitu kan, bangun tahajud, belajar sampai pagi misalnya. Itu kan mengorbankan dirinya gitu. Atau gini, dia dia sebetulnya perlu perlu uang itu, tapi karena ada saudaranya lagi kesusahan, dia korbankan dirinya, bantu orang lain gitu. Mengorbankan dirinya untuk mencari ridho namanya. Nah, ini hal yang positif dilakukan oleh nafas, gitu. Berkorban namanya. Berkorban dirinya sendiri. Ya, Jadi ini yang positif ya Pak ya sebetulnya ya. Positif positif dirinya. sebetulnya. Ya, membaca kitab positif, berikrar positif, mencari ridho positif gitu ya. eh Apa namanya itu? Nah, ini coba lihat ayatnya. Tapi ini ayatnya metafora sekali ya, nggak apa-apa. Nah, suratnya surat 235. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu, janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ya, Maksudnya ini secara secara fisik, secara zohir, secara lahiriah, Bu. Ini ayat juga melarang melarang kawin rahasia. siri. Nah, istri itu rahasia artinya jangan kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia. Rahasia. Ya nih kawin tuh nggak boleh siri. Dong jangan Ya, ayatnya. Itu secara lahiriah ya. ya. Tetapi makna lainnya apa makna metaforanya? Tidak ada dosa bagimu meminang wanita dengan sindiran atau Apa? kamu menjemu. Halo? Ya, Tidak ada ya. dosa. Halo? Halo Ya, ya Pak. Pak. Ya, ada. Jadi gini, ini kan kalimat coba baca ulang. Tidak ada dosa bagimu meminang wanita itu dengan sindiran atau kamu Sindiran. menyembunyikannya dalam hatimu. Kita lihat ayatnya. Wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa au Putus. aknantum fi anfusikum. Halo? Ya, beneran Pak. Kenapa, Bu? Enggak tadi putus sedikit. Oh, putus. Iya. Jadi gini, Sedikit. anfus itu kan bimakna jiwa. Oke? Jiwa itu tempatnya rasa. Ini internetnya tidak stabil di sini. Ada petir. Jelas. Oh. Oh, Nah, petir gede. Oke. Nah, nisa itu makna lainnya, makna metaforanya adalah pikiran, Bu, yang suka lupa gitu. Nisa itu kan dari kata nasia, lupa namanya.
Jadi tidak ada dosa memadukan antara rasa dengan pikiran atau logika gitu. Apa Pak? Putus. Putus lagi, Ya, Pak. putus sedikit. Heeh. Nah, ini kalau udah gini suka riweh nih, suka nggak jelas nih. Iya. Putus. Jadi buyar nih pikirannya. Tidak ada dosa bagimu meminang nisa dengan sindiran maupun menyembunyikan dalam hati. Jiwa tempatnya rasa. Tidak boleh membunuh jiwa kan? Iya. Tapi Iya. kalau orang hanya menggunakan rasa, jadi baperan, betul nggak Bu? Jadi baperan. Makanya jiwa tidak berdosa meminang pikiran. Rasa tidak berdosa meminang pikiran logika. Logika dipinang sama rasa. Boleh nggak Bu? Boleh. Boleh terus terang juga boleh dengan sindiran. Boleh disembunyikan, boleh juga dengan sindiran. Gini contohnya Bu lah. Contoh gampangnya gini. Ini ada mahasiswa nih, mahasiswa Bu. Mahasiswa itu maaf, tidak cerdas-cerdas amat, Bu. Ya, standar lah kecerdasannya ya. Layaknya dapat nilainya C lah. Tapi kalau C nggak lulus, Bu, misalnya, Bu. Ya, kira-kira ada nggak pertimbangan lain untuk memberi dia nilai B aja, Bu, misalnya? Ada nggak selain kecerdasannya, Bu? Ada mungkin. Kalau dia rajin. Nah, itu kan bicara rasa, Bu. Iya. Logikanya, emang dia hasil dari apa namanya ulangannya segala macamnya nilainya C sih. Iya, C, tapi ada pertimbangan rasa yang lain, Bu. Ini anak rajin gitu. Terus sopan lagi sama temennya juga bersahaja. Itu kan jadi pertimbangan lain, Bu. Jadi tidak berdosa meminang rasa gitu. Oh. Mau sindiran, mau disembunyikan. Hmm. Itu istilah lainnya, Bu. Nah, jadi rasa itu juga penting dilibatkan dalam logika gitu, Bu. Nah, bisa nggak rasa dijadikan sebagai bukan alat ya, ya sebagai potensi untuk melihat sesuatu gitu. Tidak hanya pertimbangan logika gitu, tapi ada pertimbangan rasa juga gitu. Kan bisa aja gitu kan Bu ya. Iya, iya. Nah, kalimatnya tidak ada dosa bagimu meminang wanita namanya. Baik dengan sindiran maupun menyembunyikannya dalam hati. Tapi kalau sembunyikan kan dia nggak pernah tahu apa yang ada di dalam perasaanmu gitu. Saya menyukai. Ya. Tapi kalau rasanya itu subjektif, Pak, bisa mengalahkan logika, padahal subjektif gitu, Pak. Ya, makanya tidak ada dosa meminang wanita. Karena rasa bisa subjektif. Rasa meminang. Artinya nggak perlu saklek Iya. amat gitu ya. Ya, jangan kaku, nggak saklek-saklek amat gitu, Bu. Kalau kita terlalu menggunakan rasa, bisa subjektif. Iya, betul. Ya. Batas Tapi tertentu. tapi kalau kita hanya menggunakan logika, bisa tega, Bu. Betul nggak, Bu? Nah, Iya, gitu. iya. Makanya antara rasa dan logika mesti dikawinkan gitu. Mesti kawin. Bapak mewakili logika, ibu mewakili rasa. Nah, ketika suami istri sudah harmoni, itu kan pas di tengah begitu, di tengah. Kadang-kadang kalau ibu mendominasi rasa, baperan kan? Bapak didominasi logika. Nah, kadang-kadang nggak tidak mempertimbangkan rasa gitu, Bu ya. Makanya pertumbuhan anak akan lebih sempurna dirawat ibu bapak, ayah ibu daripada satu kan itu, Bu ya. Kenapa ada yang hilang satu gitu? Betul nggak, Bu? Iya, iya. Gitu. Itu makna lainnya. Nah, terus di ayat berikutnya apa? Jangan kamu berazam untuk berakad nikah sebelum habis idahnya. Ada masa di mana logika tidak lagi berguna, tanda petik. Kecuali kita menggunakan rasa gitu. Atau sebaliknya gitu.
Nah, ada masa di mana pikiran kita harus rehat, istirahat, Bu. Begitupun ada masa di mana rasa kita juga mesti istirahat. Jangan kamu berajam untuk berakad nikah sebelum habis idah. Idah itu kan artinya masa tenggang, Bu, untuk dia berpikir kan, rehat lah gitu. Rehat itu tidak lagi ya, orang kan misal habis ditalak kan ada idah namanya. Idah itu kan masa untuk berpikir, Bu, namanya. Rehat. Nah, jangan menikahi seseorang selama dalam masa idahnya gitu. Kalau pikiran lagi kalut, lagi pusing, lagi ruwet, jangan dipaksa mikir gitu, Bu. Ya, betul nggak, Bu? Ataupun sebaliknya, ketika perasaan kita gelisah, galau, merana, ya jangan dijadikan pertimbangan. Apalagi lagi emosi, Bu. Orang lagi emosi, diminta pertimbangan, ya kacau lah hasil itunya, keputusannya gitu. Itu namanya jangan menikahi seseorang ketika dia dalam idah namanya, Bu. Ketahuilah bahwa Allah Maha tahu apa yang ada dalam hatimu. Takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah pengampun lagi Maha penyantun. Berarti mananya apa, Bu? Tadi maksudnya apa ya kata Ibu? Jadi bahwa nafas boleh Iya, mengawini, keleluasaan dalam hal ini mungkin perlu ada batasnya atau mungkin harus dengan tujuan baik ya, Pak, ya? ada koridor berarti ya, ada Iya, iya. rambu-rambu gitu ya. Ya, Iya, artinya kan karena gini, kalau kalau tidak ada batasnya atau tidak ada rambu-rambunya bisa bisa nggak bagus juga gitu ya. iya, kalau hanya pikiran saja tanpa perasaan juga nggak bagus. Kalau hanya perasaan tanpa pikiran juga jadi nggak bagus. Heeh. Makanya nafas boleh mengawini nisa tadi, Bu. Nafas itu kan Mmm, bicaranya rasa, kalau nisa bicaranya logika gitu. mhm, Nafas tidak berdosa mengawini nisa gitu. Tidak harus selalu menggunakan perasaan gitu. Tapi kan aku nggak tega. Ya tapi menurut logika gimana? Ya, ya, kadang-kadang ada saat di mana kita harus tega ya, Bu. mhm, Misalnya gini lah, mana ada seorang ibu yang rela meninggalkan anaknya yang masih balita, Bu. Tapi kan mhm, kadang-kadang harus tega, apalagi kalau anak sudah masuk sekolah TK kan, Bu ya. Maunya kan ditungguin, Bu, betul nggak, Bu? mhm, Ibunya nggak mau pisah sama anaknya, anaknya juga nggak mau pisah sama ibu. Lah, kalau ibunya nggak tega ninggalin anaknya, Bu, kapan anaknya mandiri? Betul nggak, Bu? iya, iya. Nah, di situ berarti logika yang mesti main. Jangan pakai rasa. Kalau pakai rasa, udah kamu di rumah aja, nah, nggak usah sekolah. Nanti kalau sekolah jauh dari ibu, nak. Ya kan repot. Misalnya gitu. Mmm, Itu mah kasarannya gitu ya, Bu ya gitu. Ya dalam banyak hal memang kita harus pakai logika gitu. Jangan pakai rasa. Di sisi lain, kita mesti pakai rasa, jangan pakai logika gitu nggak, Bu ya? Tapi iya, ada hal-hal yang mesti kawin tuh. Harus kawin tuh antara rasa dengan logika gitu. Sehingga dia bisa melahirkan generasi gitu. Ya kalau nggak kawin ya nggak ada keturunan, nanti nggak ada tidak sesuatu yang bisa dihasilkan gitu. jadi sangat tergantung konteksnya ya, Pak, ya? Oh iya, betul Mhm, betul sekali gitu. Nah, kemudian jiwa juga dikuatkan. Jiwa itu akan kuat jika dikembangkan potensinya gitu. Jadi jiwa akan menjadi kuat jika dikembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Ini kan bagian psikolog atau bagian apa ya? Ini bagian ibu dini itu perkembangan. Karena setiap jiwa punya potensi. Nah, banyak orang tua yang jadi orang tua, banyak orang tua yang jadi orang tua karena terpaksa, Bu. Itu nggak, Bu ya? mhm. Jadi jadi orang tuanya itu karena tiba-tiba jadi orang tua aja gitu. Jarang orang yang mempersiapkan diri sekolah, kursus, atau belajar menjadi orang tua. Ada nggak sekolahannya, Bu? Nggak ada. Nggak ada sekolahannya gitu. Tiba-tiba jadi orang tua aja sehingga ketika dia maaf mendidik anaknya tanda petik itu nggak ada ilmunya gitu. Ya, misalnya kalau digambarkan anak itu ikan dipaksa lari, Bu, atau dipaksa naik pohon kan nggak bisa.
Ada monyet dipaksa untuk berenang, ya nggak mau lah dia. Maksudnya gini, setiap manusia kan dilahirkan dengan potensi dirinya masing-masing gitu. Nah, ketika orang tuanya nggak ngerti potensi anaknya apa, kan jadi salah asuh jadinya, Bu. Iya, udah tahu kura-kura disuruh lari, kan nggak bisa gitu misalnya gitu, Bu. Iya, udah tahu misalnya dia bebek, disuruh naik pohon, kan nggak bisa gitu. Jadi setiap orang tuh lahir dengan potensinya. Nah, jiwa akan kuat jika potensinya dikembangkan gitu. Nah, jiwa bisa dikembangkan ya kalau ngerti kan ilmunya, ada ilmu menggali potensi dirinya apa kan. Nah, itu kan kerjaannya ibu-ibu tuh. Ibu psikolog itu. 2 ayatnya 265. Maghrib ya, Ibu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Keutamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Perumpamaan orang-orang yang berinfak. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan mereka jiwa. Ini jiwanya anfus ya. Watasbitan min anfusihim. Jadi keteguhan hati atau keteguhan jiwa itu bisa dicapai ketika seseorang mengembangkan potensi dirinya, Bu. Yunfikun itu artinya mengembangkan diri, mengembangkan potensi. Ketika potensinya bisa dikembangkan, jiwanya makin kuat, jiwanya makin kokoh. Apa cirinya atau tandanya dia kokoh? Dia sudah tahu diri, kenal diri, tahu konsep dirinya gitu kan. Nah, kenapa ada orang yang jiwanya bimbang? Dia nggak tahu siapa dirinya kan? Nggak kenal siapa dirinya, tidak tahu konsep diri, kalau istilahnya Bu Dewi itu konsep diri. Ya, jiwa itu akan teguh ketika dia tahu potensi dirinya apa, sehingga dia menemukan konsep dirinya seperti apa. Saya adalah seorang A, saya seorang B, yakin dengan dirinya, baru teguh namanya jiwanya teguh, Bu. Nah, caranya ya harus dikembangkan potensi dirinya. Supaya bisa dikembangkan potensinya, berarti kan harus dicari potensi dia apa. Nah, kira-kira itu potensi seseorang bisa diketahui umur berapa, Bu? Ini Bu Dini ya. Potensi sih dari kecil ya, secara potensi ya. Tetapi Iya, mungkin untuk pengembangannya kan perlu proses dan waktu yang pas ya. iya, iya. Artinya kalau potensi itu misalnya dalam pengertian sudah bisa diukur kecerdasannya. Kalau misalnya ternyata hasilnya tinggi, bagus, cerdas gitu. Nah, secara potensial dia sebetulnya kan sudah memiliki kecerdasan yang baik. Tapi apakah itu atau teraktualisasi kan itu disitulah perlu proses, perlu difasilitasi untuk bisa berkembang gitu. Iya. Nah, makanya makna yunfikun itu kan artinya mengembangkan, Bu. Mengembangkan diri, mengembangkan potensi dirinya. Cuma tadi yang tadi belum banyak diketahui, gini, tidak semua orang punya pengetahuan untuk bisa mencari potensi diri kan gitu ya. Iya. Artinya kadang-kadang telat pengetahuannya. Nah, pertanyaan kan sejak usia berapa seseorang bisa diketahui potensinya, Bu? Potensi dirinya apa nih dari 12 kecerdasan tuh dia di mana menonjol gitu. Itu umur berapa, Bu? Ada nggak ukurannya, Bu? Iya. Apa dari bayi udah diketahui atau dari umur setahun? Apa dari umur berapa? Bisa digali lah kira-kira gitu. Bisa digali ini potensinya di sini gitu, kecerdasannya di sini gitu. Bisa ketahuan nggak, Bu? Gitu. Ya, kalau mungkin akan berbeda-beda ya saatnya kapan kita bisa mengetahui kompetensi ya. Kalau misalnya
kecerdasan mungkin itu, tapi misalnya pengamatannya, oh dia bisa bicara cepat sekali loh, umur 2 tahun, 2,5 tahun dia udah bisa diajak komunikasi misalnya kayak gitu. Nah itu kan, tidak perlu artinya tidak melalui pengukuran, tetapi melalui pengamatan kita bahwa perkembangannya itu kok cepat ya dari kecil ya. Nah di sini kan kita bisa menyimpulkan dia secara potensi melihat minat dia itu mungkin belum terlalu kelihatan kalau masih umur 2-3 tahun gitu, tapi iya. perlu waktu lebih, usia yang lebih. Iya. Kalau kita tadi dikatakan berapa kecerdasan itu mungkin akan berbeda-beda waktunya untuk bisa dikenali ya potensinya gitu. Oh gitu. Mhm. Paling telat, bukan paling lama di usia berapa tuh kira-kira biasanya pengalamannya, Bu? Iya, artinya itu tadi, Pak. Jadi kalau mau dilihat, itu, saat untuk bisa dikenali potensinya itu bisa pada usia yang berbeda. Tiap orang berbeda gitu ya, tiap pribadi berbeda ya. Berapa misalnya. Umur 2 tahun kita sudah punya itu alat tes untuk mengukur kecerdasan anak gitu. Tetapi untuk mengukur minatnya, potensi minatnya itu Oh, misalnya ya, minatnya. bakatnya untuk di bidang apa misalnya gitu. Nah itu mungkin 2 tahun belum kelihatan. Oh, belum kelihatan kalau Itu minat belum ya. kelihatan, karena dia perlu dikenalkan dulu dengan berbagai hal gitu ya, baru mungkin dia sendiri akan mengembangkan dirinya. Nah, kita baru lihat misalnya, pengembangan Oke. minat di mana atau bakat yang kemana ke arah mana gitu. Jadi Iya, mungkin tidak dalam waktu 2 tahun, usia 2 tahun itu sudah langsung bisa dikenali gitu. Ya, iya, sehingga memang ada waktu-waktu yang berbeda untuk bisa mengenali potensi-potensi dia dari berbagai hal ya. iya, Mhm. iya. Iya. Ayatnya sih memberi informasi bahwa jiwa itu bisa dikuatkan, Iya, iya, diteguhkan ketika dia mampu mengembangkan dirinya gitu. Berarti kan minat dan bakat ketemu ya, Bu ya. iya. Bakatnya Nah, apa, jiwa di sini minatnya. kan pengertiannya rasa ya, Pak, ya? Ini juga masih bicara nafas nih, anfus juga sih. Iya, berarti kan itu masih bicara Iya, soal rasa ya, lebih ke rasa ya? iya, heeh. Lebih kerasa lagi. Kadang-kadang Mhm. saya merasa, tapi kan belum tentu ya gitu. Iya, 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 misalnya ini saya punya anak ketiga nih, bingung nih dia sendiri belum bisa menentukan. Padahal udah SMA loh, Bu. Dulu iya, saya pernah bilang, coba kamu hubungi ibu, gini-gini, coba cerita gini, gimana nih? Dari SD tuh, coba ini nggak betah, coba itu nggak bertahan lama, coba ini, udah banyak dari berbagai pelajaran diikutin, coba ikut ini, hanya sesaat gitu, maunya tuh nah sesaat. itu kalau kalau untuk misalnya membantu mengarahkan dia, menjuruskan itu kan memang tidak di usia yang kecil sekali gitu ya. Biasanya kan SMA itu baru kelihatan, Iya, karena dia harus punya pengalaman dulu dalam berbagai bidang. Nah, di situ baru kan dia milih gitu. dia lebih kemana gitu ya, minatnya gitu. Tapi kalau udah kelas kelas 2 SMA, belum belum Harus menemukan apa yang dia suka gimana? ya itu yang mungkin perlu perlu dibantu ya, kalau dia sendiri belum Belum makanya bisa mungkin menemukan. dengan tes minat Ada. bakat itu mungkin mulai bisa kelihatan gitu. Oh, Karena dari tes itu kan akan digali berbagai informasi ya, baik melalui alat tesnya maupun iya, iya, iya. Gitu. berbagai kegiatan yang dia suka atau tidak dan seterusnya gitu. Jadi dia perlu mungkin bantuan ya untuk bisa mengenali dia sendiri tuh punya minat kemana atau passion kemana gitu. Iya, iya. Jadi itu yang perlu bantuan. Dan tadi betul tiap orang beda-beda ya, Bu, ya, gitu ya. Iya, iya. Hmm. Oke deh. Baik Bapak Ibu, ini baru beberapa ayat yang berkaitan dengan napas juga. Jadi ini sebetulnya tadi Tadi yang 20 terakhir berapa ini ya? kan bicara 20 soal berapa apa tuh? yang bisa dilakukan oleh nafs ya, apa yang Dan bisa napas iya, dialami Iya. oleh nafs. dialami atau dilakukan ya. Tadi Iya, dialami ya. nafas itu suka baca Alkitab, ini positif. Napas juga mau berjanji aja itu positif. Napas yang mencari keriduan walaupun mengorbankan diri, positif juga. Termasuk tadi, nafas itu juga harus mau mengawini Nisa gitu. Kadang-kadang kan
ada jiwa-jiwa yang egois lah, ego, tidak mau menggunakan logika gitu kan, tidak mau mengambil enggak juga, sesekali dia butuh menikahi nisa gitu, butuh mengambil apa namanya, meminta pertimbangan dari logika juga gitu. Ini yang itunya, yang berikutnya tadi, bahwa jiwa itu akan teguh, akan kuat jika dia sudah bisa mengembangkan potensinya gitu, Bu. Cuma untuk bisa mengembangkan potensi kan harus tahu dulu potensinya apa gitu. Untuk bisa menggali potensi kan butuh perangkat lagi tadi. Itu bagian Ibu Dini itu tuh spesialisnya ya, bagian perkembangan. Baik, kita aja sementara ya Bu ya, ini udah masuk maghrib. Dan ini terima kasih banyak. Terima kasih, kita akhiri dulu dengan ta'awuz bismillah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Terima kasih Bapak Ibu ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.